Ya, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time dan kita masih terhubung bersama Imam Prasojo, sosiolog dan dosen Universitas Indonesia. Pak Imam, kembali lagi bahwa tadi PSBB ini juga mengurangi terkait dengan jumlah transportasi umum. Nah, ini salah satunya juga kita lihat di hari kerja seperti ini, aktivitas warga juga masih berjalan dan kita lihat penumpukan di beberapa stasiun, salah satunya adalah Stasiun Bogor, hingga akhirnya terlupa terkait dengan jaga jarak. Anda melihatnya hal ini seperti apa, Pak Imam? Ya, jadi secara logika ya, kalau misalnya banyak sekali kantor-kantor yang tutup ya, artinya tidak membuka jam kerjanya. Tentu praktis yang berlalu lalang, yang dari rumah ke kantor atau pulang dari kantor ke rumah itu harusnya berkurang, gitu kan? Kalau itu betul-betul secara efektif dijalankan. Nah, tetapi saya tidak melihat bahwa itu pasti otomatis akan begitu. Masih ada orang yang tetap ke kantor, apapun alasannya. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa dengan pengurangan transportasi itu menjadi sangat berbahaya. Menurut saya paling tidak jangan dikurangi, ya, sehingga tetap walaupun penumpang secara teori itu berkurang, tetapi ruang-ruang untuk kendaraan, ya, untuk transportasi umum itu tidak dikurangi. Sehingga kalau itu salah hitung, maka misalnya transportasinya atau moda itu biasa katakanlah rute 100 kali gitu kan, terus tiba-tiba disusutkan menjadi separuhnya dan ternyata penumpang belum menyusutnya belum signifikan, ya, yang terjadi adalah berdesak-desakan. Ya. Nah, jadi menurut saya jangan dikurangi jumlah rute, jumlah alat transportasinya, supaya itu menjamin masyarakat itu tidak menumpuk sampai kita betul-betul tahu bahwa memang kantor-kantor itu disiplin menutup sesuai dengan aturannya. Nah, itu dia, memang kan oleh karena itu diperlunya sinergitas tidak sih Pak Imam, bahwa memang harus ada tadi bahwa kepatuhan dari perusahaan sendiri atau kantor-kantor itu, dan juga kita lihat memang transportasi yang memang saat ini juga dikurangi, atau harus ada sinergitas juga antara masyarakat dan pemerintah seperti itu. Kebijakan menguranginya itu yang menurut saya salah besar dalam situasi seperti itu. Harusnya diuji dulu, betulkah itu terus kemudian masyarakat itu berkurang sesuai dengan volumenya yang diharapkan. Jangan terus kemudian kita berada di atas kertas, oh ini pasti akan berkurang drastis sehingga diturunkan jumlahnya. Kita belajar saja. Jadi misalnya memang jumlahnya sekarang katakanlah 100 misalnya. Nah, harapannya penumpang menyusut, ya, toh itu juga nanti harus ada physical distancing, harus jaga jarak. Ya. Sehingga kalau itu dikurangi, itu kesalahan yang menurut saya paling fatal. Itu yang akhirnya juga membuat PSBB ini tidak efektif? Dan bahkan menjadi kerumunan terjadi, dan jangan-jangan gara-gara itu situasi yang seperti ini, apalagi kalau misalnya rasio antara penumpang dengan jumlah moda transportasinya itu malah menjadi semakin padat, itu malah mencelakakan menurut saya. Karena kerumunan terjadi, ya, dempet-dempetan dalam saat masuk bus terjadi, dan itu penularan menjadi semakin besar. Gitu. Jadi menurut saya sudahlah, jangan dikurangi moda transportasinya. Oke, baik. Nah, ini kalau Anda lihat dari apa yang sudah terjadi saat ini, dan kita melihat PSBB dari DKI Jakarta sendiri, Pak Imam, ini adalah hari keempat dan kita melakukan beberapa evaluasi. Menurut Anda bahwa tadi kalau kita lihat transportasi jangan dikurangi salah satunya, dan juga terkait dengan pendataan agar bansos juga sesuai atau rata, atau yang mendapatkannya adalah sesuai dengan yang harus mendapatkannya. Nah, Anda lihat apa yang memang harus dilakukan paling tidak antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga beberapa pihak lainnya untuk bersinergi untuk mendapatkan PSBB yang efektif sebenarnya? Ya, ini kaitannya dengan bagaimana membantu masyarakat prasejahtera yang terdampak, gitu kan? Sekarang ini menurut saya yang harus betul-betul rame-rame dikeroyok, ya, seluruh aparat itu turun adalah melakukan pemetaan. Jangan lagi misalnya model-model lama penyaluran bantuan ditumpuk di RW semata, gitu. Karena Pak RW juga
betapapun dia misalnya sangat jujur sekalipun akan sulit sekali untuk bisa segera menyalurkan dengan cepat. Apalagi kalau nggak jujur gitu kan. Dan kemudian hentikan cara-cara pendistribusian seperti sebagaimana dilakukan pada masa kampanye. Ini bukan distribusi sembako pada saat orang itu mau mendapatkan simpati untuk pemilihan umum atau untuk suara, pemilihan suara. Ini ada target keluarga-keluarga yang betul-betul ditarget dan betul-betul dipilih dari mereka yang betul-betul prasejahtera. Syukur-syukur bisa memetakan siapa di antara keluarga prasejahtera itu yang paling rentan. Misalnya yang punya keluarga manula. Misalnya yang punya keluarga yang punya sakit permanen. Siapa yang punya keluarga yang balita, masih banyak atau ada bayi. Atau keluarga yang ada ibu hamil. Sudah prasejahtera, hamil, ada orang tua, dan kemudian ada balita. Nah itu sangat rentan. Nah jadi kita harus bisa memetakan secara sangat cermat dan ini sebetulnya bisa dilakukan. Jadi kalau ini beres pendataan ya, maka siapapun yang akan membantu menjadi tidak kesulitan. Jangan ditumpuk di kelurahan atau RW atau RT. Kalau ditumpuk terlalu lama, nah itu resiko menguap kemana-mana itu akan menjadi besar. Nah, terus kemudian di hulunya ini kan kalau Jakarta salah satu yang menjadi supplier itu kan PD Pasar Jaya. Tadinya saya mengira PD Pasar Jaya akan mampu untuk mengatasi supply 1,2 juta. Ya apalagi terus ditambah dengan presiden misalnya yang juga akan mengucurkan atau masyarakat. Nah ternyata tidak mampu melakukan itu dengan cepat karena dia juga mendadak mendapatkan ordernya ini. Nah, oleh karena itu sudahlah. Jadi Pasar Jaya dilakukan, terus pedagang-pedagang itu juga harus dilibatkan, terus toko-toko modern ya, minimarket itu harus dilibatkan. Nah itu dilibatkan secara massal, ya baru terus kemudian gelontornya akan cepat. Kalau tidak terlambat, begitu banyak orang yang sekarang teriak-teriak. Baik, Pak Imam, jadi ini terakhir. Jadi menurut Anda perlukah seluruh Pulau Jawa ini menerapkan PSBB? Saya mikir dari sudut ini kan ada dua sisi ya, seperti orang mendayung di dua karang. Jelas-jelas hotspot ya atau epicentrum dari penebaran itu di Jakarta sudah ada tempat di mana titik-titik itu. Kalau kita fokusnya ke situ, tentu kita harus melakukan pembatasan-pembatasan secara lebih keras supaya nularnya, merembesnya itu nggak kemana-mana. Kan kira-kira gitu kalau diibaratkan air gitu. Nah tetapi harus diingat bahwa untuk melakukan itu semua kita harus juga siap bagaimana membantu kalangan yang paling bawah. Nah masyarakat di paling bawah bilang, saya kalau keluar saya mati karena corona. Tapi kalau saya di rumah tanpa bekerja saya mati karena kelaparan. Nah itu bagaimana cara ngatasinya? Nah cara ngatasinya adalah salurkan bantuan secara tepat dan cepat. Nah terus kemudian buat penyangga-penyangga komunitas. Nah ini digerakkan, tidak hanya sekedar RT RW. Masyarakat sekitar bergerak, difasilitasi kalau perlu oleh para champion-champion ini. Nah jadi hal-hal seperti itu yang harus digerakkan. Kalau tanpa itu ya sudah kita secara ekonomi terdesak, tapi virus tetap menyebar. Nah, itu akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Oke, baik Pak Imam. Berarti memang sebenarnya perlu, tapi memang kita harus memikirkan juga sisi lainnya seperti tadi ya, hal-hal yang Anda katakan yang jangan sampai PSBB pun akhirnya membuat atau tidak berjalan efektif. Terima kasih Pak Imam telah bergabung bersama kami. Imam Prasojo, sosiolog dan dosen Universitas Indonesia.